Itu jadi tengkurep gitu ntar itu. Jadi begitu itu nggak boleh. Iya. Babe dulu mudanya gitu juga kali Babe. Tapi memang tengkurep bukan ada mempunyai dampak pada perut, pada dampak yang lain juga itu yang nggak boleh. Boleh, iya benar. Yang kerasnya di situ. Kerasnya Larangan tengkurep kerasnya di situ, di puasa banyak ngelamun, tidur tengkurep, kena deh lo. Ya nggak, mau deh. Mau nggak mau deh. Samping deh. Jadi dongkrak. Junub deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi dan satu orang seniman Betawi yang mungkin udah kalian tahu semua. Teman-teman di sini punya karya unik-unik lah. Beliau ini pelukis juga, beliau karya kontemporer, macam-macam lah, macam-macam. Kalau mau kepo-kepo cek di Facebooknya deh, Bang Iwan deh. Iwan Aswan, Iwan Aswan deh. Cek karya-karyanya kayak gimana aja. Ini budayawan Betawi yang termasuk tataran udah ini senior lah. Ibe bisa dibilang senior. Iya, bisa. Nah, ini kita mau masuk Ramadan nih, Be. Iya, Ramadan ya. Di Ramadan ini banyak budaya-budaya yang kadang suka udah mulai ditinggalkan gitu, Be. Terus ada apa sih, Be, sebenarnya di Betawi sendiri nih, Be? Kan mumpung ada Bang Iwan juga bisa dapat kita gali lebih dalam nih mengenai budaya Ramadan di Betawi. Apakah dulu tuh ada larangannya kah atau ada apanya? Pantangan kali ya. Pantangannya gimana? Gimana, Be? Bisa Babe? Iya, pertama kan munggah dulu ya. Munggah itu hari pertama puasa. Kita bilang munggah. Munggah itu umumnya kepada gadis. Dia mesti keramas, cuci rambut. Jadi bukan saja keramas pada saat menerima haid ya, yang bulanan, tapi khusus untuk munggah dia mesti keramas. Itu saja, terutama pada gadis ya. Nah, kemudian setelah itu pantangan itu lebih terbeban kepada laki-laki. Karena anak laki-laki itu bulan puasa kan main bagaimana? Main bola, mengisi waktu gitu. Main bola, main air, tapi kebanyakan kita main air di kali ya. Main silat gitu, Be? Enggak. Ngelipet gitu, Enggak. Jadi itu kan kalau silat ya di Betawi Tengah itu urusan pribadi, jadi orang nggak boleh tahu. Nggak boleh dibangga-banggain. Babe juga dulu nih. Pukulin kakinya mulu Babe dulu. Dan memang kita dulu kalau belajar silat itu juga orang tua bahkan kita dilarang kalau orang itu tahu kita Betawi Tengah, gitu, nggak boleh. Orang nggak boleh tahu. Yang dibilang kita tuh ya punya Oh. simpenan gitu loh. Tahu kalau ada orang nyerang kita bisa nangkis gitu. Itu aja bakal bela itu diri. aja bela diri. Jadi itu waktu kita suka dengan air ya. Kenapa? Di air itu kita main kicik-kibung. Kicik-kibung itu saya rasa sekarang, dulu pernah kira-kira 10 tahun lalu masih ada yang bisa seorang main kicik-kibung. Jadi dia permainkan air itu sehingga berirama. Kicik-kibung. Sampai ada lagu ciki-ciki-ciki-ciki-cibung, dikitik-kitik perutnya melendung. Itu biasa. Masa dikit-dikit melendung, Be? Yang bahasa anak Betawi. Kemana-mana panggilnya, ya kan? Nah, tidak hati-hati kata orang tua. Kalau lo lagi main kicik-kebung, ya kan, lo kan berendam di air, lu nggak boleh kentut dalam air, batal puasa. Puasa batal, nggak boleh. Nggak boleh kentut dalam air. Menurut tadi gitu dulu. Kalau kita kentut di air batal di puasa. Kentut dalam air batal. Itu nggak boleh. Padahal anak-anak demennya kan dia kalau kentut dalam air ya, maaf ya ini rada fisika. Angin kan nendang di air, menimbulkan lingkaran, belembung, berbunyi, itu yang anak-anak demen. Karena orang tua tahu kedemenan kita, batal puasa lo. Gitu. Nah, terus di samping yang di air itu kita juga nggak boleh berpantang sekali untuk hewan-hewan sanggama kalau bahasa sopannya ya. Kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa Betawinya apa, Be? Kawin. Nggak boleh lihat kucing kawin. Nggak boleh kucing kawin. Kambing kawin. Ayam kawin. Pokoknya kita nggak boleh tontonin. Nggak boleh tontonin. Nggak boleh. Batal. Batal juga karena lo nanti bakalan naksir. Naksir itu hasrat seksual kita naik gitu. Lo share nanti lo demen. Nah terus bagaimana kan gitu. Ngerti nggak? Jadi ya biasa
biasa kan kalau namanya Masa lihat anak-anak. kucing kawin kita Nggak boleh, langsung nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. nggak Buang boleh. muka langsung. Buang Muka ya. Itu buang muka, itu buang Takut muka. batal itu. Takut Takut batal. batal. Itu kita nggak bisa, ya kan? Ada lagi yang cari keasikan-keasikan lain ya. Iya. Keasikan-keasikan lain kan banyak. Korek kuping. Korek kuping. Sekarang kan pakai kapas. Dulu kan bulu ayam. Bulu ayam. Orang kalau korek kuping kan mata bisa meremelek pakai Iya, bulu ayam. betul. Itu nggak boleh, Nggak batal boleh. langsung. Ngupil juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Oke, boleh. oke, iya, Kita iya. begini kasihkan nih nggak boleh. Nggak boleh. Itu lo batal katanya. Iya, iya. Nah itu makanya kalau orang dulu tuh, ini kalau saya mau tambahin, dulu kan setelah kali sudah pada kotor, Iya. kemudian ada 2 tempat kolam renang yaitu Sembat Cikini, kita bilang Sembat. Sembat. Sembat swimming pool. Oke. Dan yang sekarang jadi Ibis Hotel tuh, Oke. kolam renangnya sih masih ada, tapi bentuknya dirubah. Dan satu lagi Manggarai. Iya, iya. Oh, itu Manggarai gratis orang dekat masuk? Pasar Raya. Ya, kita Bayar. bayar. Kejangkau lah, kejangkau. Nah, biasanya orang-orang tua dulu tuh tahu, wah nih anak gua pasti bukan dia bilang berenang, ngebak deh nih, kemana ngebak, ke iya. Cikini gitu. Makanya larangannya itu nggak boleh kentut. Iya. Dia bilang batal. Akhirnya kebanyakan begitu mikir, nggak berani kita berenang. Nggak berani. Oh, daripada kita kentut Daripada sekarang kita batal. kentut iya. batal begitu. Kalau dia ketelepasan, ini bukan Ketelepasan. direncanakan Bukan ya kan? direncanakan Bukan gitu. direncanakan. Iya. Ketelepasan itu yang berat. Berat. Kalau kita batal. Iya, Begitu. Ini banyak unik-unik ya, Bes. Iya, Sebenarnya banyak. kita, Bes. Misalnya Iya. jadi kita air udah susah, main air susah. Terus kan kita main di masjid katakanlah Main main di ya. masjid, main, ya. Karena ketemu teman apa Teman di apa, situ. tidur. Tapi nggak boleh. Nggak boleh di situ. Nggak boleh Tidur main di di masjid masjid. bulan puasa nggak boleh. Dia tahu nih. Jadi begini, kita nggak boleh tidur di masjid. Lo anak laki, ntar lo kalau mimpi jima, artinya kan suka mimpi ya kalau orang mau akal balik tuh, Iya. dia mimpi Mimpi basah. basah bersenggama apa. Lu bukan aja mesti betulin apa lo aja Bersihin. bersihin diri lo juga mesti bersihin karpet dan masjid itu lo mesti Semuanya. cuci semuanya. Nah kita pada ngeri. Iya. Makanya habis sholat pergi kecuali terawih kan. Kagak ada nongkrong di masjid. gitu. Kagak ada Nggak bisa. jarang, apalagi tidur-tiduran. Pokoknya sedikit lah yang kayak begitu. Makanya diamnya tuh kalau di tempat saya dulu Kebon Siri sebelah ada lapangan, ada pohon waru. Nah kita diamnya di situ, main gundu, main gangsing, gitu loh. Nah kalau main gundu, main gangsing nggak boleh kasar, main jitak-jitakan. Lo nangis batal. Kenapa? Takut air mata lo Nggak masuk. boleh pakai taruh. Nggak boleh pakai Nggak, taruh. taruhan nggak Taruhan boleh. nggak boleh. Iya. Atau misalkan lo nangis dijitakin, mata lo nangis dan ke mulut, ntar lo isep-isep batal lah kayak gitu. Gantungan timah Gantungan kan, timah. pakai gantungan timah sini Gitu. hukumannya. Nah, nanti lu nangis keberatan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Gitu. pantangan tuh banyak Banyak. betul, ya, sehingga Gitu. kita betul-betul berhati-hati Hati-hati dalam gitu. puasa di Betawi ya, di Jakarta tuh begitu. Kita ngerasain bener ya begitu. Iya. Itu. Banyak banget ya, Bes. Sebenarnya kayak di Betawi itu Iya. yang unik-unik budayanya. Sebenarnya mungkin itu secara apa namanya teori sunahnya nggak juga batal sebenarnya, Be, ya. Iya. Iya sebenarnya sih nggak batal. Nggak juga batal, tapi Ya, cuman pantangan menghindari. kuat. Iya. Dan itu udah jadi pakemnya Jadi orang pakem. Betawi gitu, Iya. Be. Iya. Pantang betul-betul. pantang. Kentut dalam air. Itu susah, nggak ada ampunnya deh. Itu udah nggak ada ampunnya. Iya, Dia udah nggak ada ngeri. ampunnya. Itu kalau di tempat Mungkin saya maksud juga. orang tua dulu, lu jangan main air, Jangan ntar lu main air minum begitu, lagi, iya, kan? ntar minum tuh kan begitu, Iya. iya kan. Ambil air wudhu juga dikasih tahu, jangan kelamaan. Lo cukup kok umur, weh buang begitu, nggak, ntar lo telan. Itu banyak kan, dan itu banyak kejadian memang. Saya juga pernah ngalamin begitu. Gue hidup aja. Terutama habis main bola. Terutama habis main bola, ya gitu. Nah ini kalau kita lihat, saya nambahin aja Mencang, mohon maaf. Kita kan tinggal di Kebon Siri. Cuman berapa langkah itu kan lapangan gambir. Oke. Ya. Lapangan gambirnya sekarang di ini. Iya, nerobos, Monas. iya Monas. Dari DKI itu dulu kita masuk ke tengah masih DCI, nyebrang itu udah gambir. Kita main di situ. Nah ada teman saya nih suka bawa jepretan, saya bawa jepretan. Ketapel lah. Ya ketepel. Ada burung mati. Kita bawa pulang nih, saya bawa pulang. Suruh balikin lagi, suruh kubur bulan puasa. Puasa saya dianggap batal coba. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak Lu bisa. karena matiin binatang. Nggak bisa. Itu benar Nggak itu. boleh. Nggak boleh. Emang Jadi kita kubur lagi di situ, kita uruk. Jadi gimana coba gitu. Iya. Jadi apa namanya betul-betul satu latihan yang cukup berat jadi anak Betawi dulu ya di tengah ya kan? Betul. Ya, apalagi zaman dulu kan ada yang namanya bir peletok. Bir peletok itu begini ceritanya. Bir petok. Iya. Alkohol itu. Bukan. Jadi kalau dulu kita habis main bola di depan gambir tuh,
ada orang Kebon Siri kebetulan, dia namanya jual bir pletok. Jadi bir bir yang kayak sekarang nih, yang bir pletok Betawi sekarang, dia taruh di eskan begitu. Eskan itu semacam teko lah. Teko dari teko aluminium begitu. Panjang dia. Panjang. Dimasukin es, dimasukin itu dikasih soda. Dia tok. Dia minum, dia tuang. Jadi dia bilang bir pletok namanya. Itu tapi ya. Bukan bir alkohol ya? Bukan. Karena bebuih-buih. Bebuih-buih. Nah, saya tanya dulu sama bapak saya, kenapa dia bilang begitu? Dulu dia bilang non sinyo-sinyo Belanda, kan dia pada minum Jenewer, bilangnya Jenewer kan. Whisky, wadah mabok. Nah, orang kita tuh Wan, dia bikin, dia minum itu kan bebuse. Dia bilang gak mabok. Jadi orang bule gitu. Jadi orang bule. Itu minuman buka puasa. Minuman buka puasa gitu. Jadi itu minuman buka puasa, terus ya udah, ya karena imajinasi itu sebenarnya gitu loh. Padahal sih nggak ada alkoholnya. Iya. Makanya namanya bir gitu. Namanya bir pletok. Nah, buat perempuan ya, sebenarnya nyari kutu juga nggak boleh bulan Nah, itu puasa. benar, iya. Nyari kutu. Nyari kutu. Iya. Artinya kan dia pada jongkok berbaris. Nggak boleh, Be. Nyari kutu, Nggak Be. boleh. Karena ngomongin orang. Ngomongin orang. Nggak bisa dihindari. Gibah. Itu udah nggak bisa dihindar deh. Kalau udah duduk nyari kutu, Pasti Iya. orang udah kena Pasti omongan ngomongin gitu ya. orang. Udah Ngomongin ngegosip orang. kayak gitu. Itu udah pasti. jadi nggak bisa nyari kutu buat perempuan. Jadi makanya orang tua begitu. Betawi zaman dulu bilang, lu nggak boleh buang kutu apa ambil kutu gitu, Be. Iya. Nggak Nggak boleh, boleh. nggak boleh nyari kutu. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Filosofi turunannya sebenarnya yang dilarang gitu. Iya. Be. Dilarang. Iya. Gitu. Karena Jadi- akhirnya ngomongin orang. ngomongin orang. Iya. Jadi hal-hal itu sebenarnya baik ya. Satu contoh ada tabu misalkan, sama juga Tabu. tabu-tabuan yang artinya larangan-larangan yang sekarang kita bicara ini. Lo jangan gigitin baju lo, ntar mak lo mati. Lo ya, pertama puasa bisa batal. Kedua tuh baju sobek. Nanti kalau kagak ada penyakit lo bisa tularan. Dulu kan zamannya tipes kolera desentri TCD. Gimana yang kita dicontreng tangan kita kan. Oh iya, Babe udah cerita tuh. Babe kan udah Iya, cerita. iya. 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 Kita ngalamin kok. Jadi zaman dulu tuh, nah setelah Sarina dibuka itu kan, baru yang namanya Gedong Adem. Jadi dulu begitu Bung Karno mencanangkan diresmikan, kita udah lari naik tangga jalan, banyak yang jumpalitan dulu. Lari. Nah, puasa pada ke situ. Ada lagi pantangannya. Puasa nggak boleh banyak ngadem. Nggak boleh banyak kan? Ntar lo lapar, terus lo cari makanan lo makan. Jadi kan itu dingin AC pada saat itu kan luar biasa Sarina saat itu. Udah kita nggak jadi nggak kemana-mana. Numpang adem di Sarina. Numpang adem di Sarina. AC. AC kan AC itu dulu air Iya. condition dia kan kayak gitu. Malah kagak belanja tuh. Udah kagak Iya. belanja, ya paling andem doang. Akhirnya Gitu tuh loh. kan karena begitu banyak pantangan, timbul kreativitas. Iya. Kita naik sepeda ke Ancol, Ancol, lihat gitu. pemandangan. Iya, ke Taman balik Puring. udah, iya kan, iya Iya, Taman Puring. Puring. Kalau ke selatan ke Puring ya. Iya. Puring. Kancol. Terus kalau ke tengah Taman Kodok. Taman Kodok. Nah, ente mesti tahu juga. Taman Kodok Menteng. Taman Bios. Kodok Menteng tuh Bios, Bios. ya. Taman Kodok bukan ada kodoknya di situ. Dulu zaman none-none Belanda masih tinggal di situ kan banyak para bedinde. Bedinde pembantu. Antara pembantu laki perempuan pada ngumpul. Dia suka pelokan angkop-angkop. Kayak kodok. Jadi kayak kodok. Ini bener. Kita orang Betawi Menteng, Betawi Kebon Siri, Bondri itu White Hasim. Nah, kita kalau main sepeda ke situ. Jadi, nah sekarang tuh Pengen taman liat kodok-kodok gitu jadi ya. dia bilang, itu kayak kodok. Jadi dulu Itu nggak boleh juga tuh, Bang. ya Pantangan juga. Pak, kita nggak boleh kelilingan ke situ. Nggak boleh tuh ya? Temen aneh naik sepeda melengos begini jatuh. Ini bener. Orang lihat Iya. kucing kawinannya batal gimana ke Taman Kodok. Kucing kawin nggak boleh. Dan ini Lihat orang kenyataan kawin, Mekah nggak bener. itu. Nah sekarang kok tiba-tiba waktu pernah aneh lagi jalan pagi yang dibilang Taman Menteng, Taman Kodok kok ada kodoknya, padahal Oh, di patungnya. patung kodoknya. Dibikin patungnya Iya. nggak Nah, ada saya kodoknya. ngomong ada sama teman saya tuh anak Kebon Siri juga, saya bilang kenapa dia nggak bikin bedinde lagi angkop-angkop aja? Ini sebenarnya ini salah satu teori sejarah bisa bergeser nih, Be ya. Iya. Orang pikir dulu karena ini Taman Kodok karena banyak kodok, padahal Iya. sebenarnya karena bedini-bedini itu pada Iya. kodok gitu Kayak ya. kodok. Iya. Jadi ini intinya adalah yang kita bicarakan ini adalah soal etika. Etika. Iya. Intinya. Nah, di mana sekarang agak memperhatinkan juga ya soal ini ya. Etika itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Iya. di mana-mana dan Iya. segala tataran dalam Iya. masyarakat. Iya. Nah, ini yang harus betul-betul adat-adat lokal itu Iya.
dihidupkan kembali. Betul. Saya tidak bicara mistik ya, tidak bicara mistik. Ada adat lokal seperti yang kita ceritakan tadi, tapi itu lokalitasnya Betawi kan gitu. Harus dihidupkan Harus lagi. dihidupkan lagi. Satu contoh begini, Vasco. Orang Betawi itu awal puasa, seminggu sebelum puasa, dia mesti datang sama yang tua-tua, silaturahim. Silaturahim. Iya, artinya punya keyakinan, disitulah ada keberkahan. Peribahasa kata misalkan rambutan serenceng, kita bawain. Itu Betawi. Begitu juga pada saat akhir mau lebaran. Dia datengin lagi. Akhir puasa. Akhir puasa mau lebaran. Maaf. Di samping maaf-maafan sebelum malam takbiran nih. Apakah itu dia bawain semur, ketupat, ataupun lagi, atau datang lagi kita datang nih. Terus kita bukan ngumpul ya, Bang, ya? Bukan. Kalau Misalnya kalau ngumpulnya pas lebaran gitu. Tapi ini datang terus ada yang bawain, orang Betawi bilang zakat gitu. Iya. Fitrah. Lidah kita ini rada susah ya. Artinya kita bilang puasa, ya kan? Aturannya saum ya. Tapi puasa lebih banyak dipakai orang. Ya memang puasa kan, Be? Iya. Puasa kalau Betawi. Iya puasa. Misalnya buka gitu kan. Kan ada bahasanya tuh. Iftar. Tapi buka lebih lebih dikenal. Lebih dikenal. Seperti orang Betawi bilang zakat. Ya jekat gitu. Tadi yang Vasco ucapkan tuh Ramadan ya. Ya kita Ramadan. Ucapkannya. Nah, masjid kita ucapkan mesigit. Surau kita bilang langgar. Kayak begitu. Tapi surau berarti boleh dilanggar ya? Iya, kalau surau dilanggar orangnya nyungsep. Jadi begitu, karena langgar itu asal kata langara kan. Langara dulu orang-orang tuh pada berkumpul satu tempat, kemudian dia dirikan, dia sholat di situ. Itu muslimin. Jadi orang yang belum masuk Islam atau yang tidak Islam menyebut muslimin di daerah lebih ke selatan dari Jakarta itu kaum Langgara. Iya, karena ngumpulnya di Langgar. Itu tempat sholat lah gitu. Iya, sekarang dipanggilnya musala. Musola berarti masjid musala. Lebih kecil. Musola. Itu. Kalau Jumat nggak ada di situ, Be. Jumat nggak ada. Jumatan. Iya. Wajib gitu. Ini menarik banget teman-teman. Mungkin ada nggak teman-teman budaya yang kalian mungkin ada kelupaan sama Babe sama Bang Iwan ucapin, budaya yang zaman dulu tuh di Betawi tuh dilarang. Lo kalau bisa begini batal lo kan, Babe tadi. Segala kentut dalam air batal. Segala ngambilin kutu batal kan. Ini menarik banget. Jadi budaya-budaya ini sebenarnya perlu kita kenang terus, perlu kita ingat. Kayak gimana di saat sekarang kan udah mulai luntur nih, Be. Budaya-budaya itu kan sebenarnya itu ada filosofi dan ada maknanya, kenapa nggak boleh begitu? Iya kan? Pasti ada maknanya itu orang tua yang udah bikin begitu. Iya, betul. Nggak satu lagi nih, nggak boleh kelamaan tengkurap juga, buka baju di ubin. Nggak boleh. Puasa batal. Kenapa, Bang? Ya padahal dia kan kalau dia nanti dia sakit perut, dingin, dia pasti minta buka. Nah itu banyak anak-anak Betawi dulu tuh dia bilang tengkurap tuh, aduh mak sakit. Ya udah buka aja deh lo. Ya gitu. Orang Betawi kita tuh anaknya dibilang mak nggak kuat, buka, nggak pernah dikentek-kentek. Nah itu kalau bilang nggak enak, nggak enak badan, ya buka aja nggak apa-apa, asal lo bayar nanti ya kan gitu. Perkara abis lebaran dia bayar kagak itu namanya malu anak-anak kan banyak gitu. Yang bohong juga banyak yang namanya anak-anak karena ini saya ngalamin sendiri di diri saya, jadi nggak boleh kita tuh ngakalin orang tua aja. Iya begitu, jadi tengkurep gitu ntar itu. Jadi begitu, itu nggak boleh. Iya. Babe dulu mudanya gitu juga kan. Tapi memang tengkurep bukan ada mempunyai dampak pada perut, pada dampak yang lain juga itu yang nggak boleh. Benar. Yang kerasnya di situ. Larangan tengkurap kerasnya di situ, di puasa banyak ngelamun. Tidur tengkurap, nah kena deh lo. Ya enggak, mau nggak mau deh. Samping deh. Jadi dongkrak. Junub deh gitu. Itu dampak yang paling berat. Paling berat itu nggak boleh. Coba teman-teman tuliskan dalam kolom komentar budaya apa yang menurut kalian ini mungkin tadi lupa belum diucapin sama Babe atau Bang Iwan, yang ada pantangan-pantangan, larang-larangan, mau itu di Betawi, mau itu di daerah kalian masing-masing, di mana kalian berada, tulis di bawah. Karena pasti di seluruh Indonesia pasti punya budaya-budaya. Iya, ada. Gimana boleh gitu kan? Tulis dalam kolom komentar. Nah, lo like dan sebarkan video ini biar kita lestarikan budaya ini. Semoga
ini menjadi nilai-nilai luhur kita lah, nilai budaya-budaya yang harus kita terus pelajari. Betul. Iya, amin, teman-teman. mudah-mudahan. Jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update yang pertama di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.